Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kelimpahan rezeki, dimudahkan urusan kita, dijauhkan dari musibah, penyakit, dan seluruh mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 zikir yang merupakan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah kita bedakan dengan kalimat zikir yang lain sehingga hanya 4 ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, seperti ini, teman-teman. Istilah zikir paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti zikir ini sudah ada dan biasa dilafalkan sejak zaman dulu kala, sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian baru melafalkan zikir untuk beliau. Istilah zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu zikir yang biasa diucapkan oleh malaikat-malaikat Allah. Karena sebelum kita semua diciptakan di muka bumi ini, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan makhluk hidup, yaitu malaikat-malaikat Allah, kemudian menciptakan jin, dan baru manusia. Zikir yang biasa dilafalkan oleh malaikat-malaikat Allah ini tidak lepas dari 4 kalimat ini. Yang pertama yaitu tasbih, kemudian tahmid atau memuji Allah, kemudian yang ketiga takbir, dan yang keempat adalah kalimah thayyibah. Dan inilah yang biasa dilafalkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, berzikir merupakan kebutuhan bagi kita semua di luar kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Mengapa zikir ini merupakan kebutuhan? Karena dengan berzikir inilah kita bisa menyambungkan atau membangun koneksivitas atau hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan terbangunnya hubungan antara kita dengan Allah, maka hati kita selalu tersinari oleh nur ilahi di setiap saat. Namun dari sisi fikih, hukum zikir selain yang ada di dalam sholat 5 waktu, hukumnya sunnah. Namun walaupun hukumnya sunnah, kita harus selalu melakukannya dan harus melafalkannya. Karena berzikir ini kitalah yang butuh, bukan Allah yang membutuhkan kita. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan, Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Sehingga kebutuhan zikir ini tidak terelakkan untuk kita semua. Karena kita butuh ketenangan, butuh kedamaian. Dan untuk mendamaikan hati kita dan pikiran kita, yaitu dengan memperbanyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, di dalam Islam hampir setiap aktivitas kita disunahkan untuk berzikir atau menyebut nama Allah. Mulai akan makan, kemudian selesai makan, kemudian masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, kemudian berhubungan dengan pasangan, yaitu suami istri, kemudian pada saat kita bepergian, semuanya ada tuntunan doa yang perlu kita baca. Dan semua itu hukumnya sunnah untuk diamalkan. Nah, salah satu zikir yang bisa kita amalkan dan
merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat sebagaimana berikut berdasarkan landasan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari 4 kalimat tadi dikelompokkan menjadi 3 karena didasari dengan matan hadis atau bentuk hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat menjadi 3 kelompok ini. Yang pertama yaitu dengan 2 kalimat. 2 kalimat ini yaitu subhanallah wa bihamdih. Subhanallah artinya maha suci Allah, wa bihamdih dan dengan segala puji bagi Allah. Asy-Syaikh Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu kitab Al-Adhkar yang kemudian lebih kita kenal dengan istilah Adhkar Nawawi menjelaskan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai 2 kalimat zikir ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abi Dzar, maukah engkau aku beritahu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah mengucapkan 2 kalimat ini, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda mengenai fadilah 2 kalimat ini, yaitu subhanallah wa bihamdih, bahwa kalimat tersebut lebih agung atau lebih berharga dibandingkan dengan emas yang disedekahkan atau diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang takut di malam hari kemudian mengalami kesusahan atau dalam kondisi kikir atau pelit untuk mengeluarkan harta benda atau sedang dalam masa ketakutan terhadap musuh, kata Rasulullah, hendaklah memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih, karena hal tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gunung emas yang diinfakkan fi sabilillah. Kemudian bentuk kalimat yang kedua yaitu zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 4 kalimat sekaligus dan ini dijelaskan juga dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 4 kalimat tersebut sangat masyhur dan tentunya tidak asing di telinga kita dan di lisan kita, karena 4 kalimat ini biasa kita baca setelah selesai sholat fardu 5 waktu, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar yaitu tentang keutamaan 4 kalimat ini yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 kalimat ini berfungsi untuk menjadi pelindung atau perisai, yaitu kobaran api neraka pada hari kiamat kelak. Dan sekaligus zikir ini akan menjadi penolong bagi kita semua nanti di hari kiamat. Nah, kemudian dalam teks lain yaitu zikir yang paling utama. Kita sering berzikir kalimah thayyibah dan sebelum membaca kalimah thayyibah kita membaca afdaludz dzikri fa'lam annahu. Afdaludz dzikri, zikir yang paling utama, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya zikir itu adalah la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah dan dimintai pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah.
Saudaraku sekalian, itulah 4 zikir yang mana zikir tersebut merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini sudah dibaca sejak zaman dahulu kala sebelum alam semesta ini diciptakan, yaitu pada saat Allah menciptakan para malaikat dan malaikat itu melafalkan 4 zikir ini hingga saat ini. Oleh karena itu, bagi kita semua sangat beruntung setelah selesai sholat 5 waktu, kita selalu membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan biasanya kita tambah dengan lafal hauqolah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mengenai keutamaan membaca 4 zikir ini, sangat luar biasa. Mulai dari urusan dunia hingga urusan akhirat. Urusan dunia misalkan, apapun permasalahan kita, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, dengan 4 zikir ini, semua akan terbuka dengan mudah. Pintu-pintu kesulitan saat itu juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, setelah kita meninggal dunia, zikir ini menjadi teman bagi kita semua yang mengantarkan atau mendampingi kita hingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Silakan diamalkan setiap waktu dan tempat. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.